Hai Sobat Aquatik, perkenalkan nama aku Ananda Zara Muhaimin dengan NIM C211. Hari ini aku akan membahas terkait materi diameter telur, yaitu yang kita pelajari pada praktikum biologi perikanan di minggu keempat hari ini. Nah, jadi kita membahas tentang diameter telur atau yang dimana diameter telur itu adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera. Jadi hari ini kita praktikumnya seru banget menggunakan mikroskop. Terus kita mengukur dari diameter telur yang bulat-bulat gitu. Nah, hari ini nggak sekompleks kemarin dan juga nggak selama kemarin atau yang materi di minggu ketiga, karena di minggu ketiga kita harus misahin satu-satu telur-telurnya dari gonad. Terus kita harus menghitung sampai 5.000 waktu itu yang terbanyak, dan itu lumayan bikin pusing. Tapi hari ini kita mengukur diameter dari 75 telur. Jadi yang pertama itu adalah kita dari gonad itu kita pisahkan menjadi 3 bagian. Ada ada anterior, middle, dan juga posterior. Dari ketiga bagian ini selanjutnya kita buyarkan isinya, lalu kita cek di mikroskop dan kita ukur diameternya. Di mikroskopnya itu udah ada pengukurannya teman-teman. Jadi kita cuma perlu melihat ukuran dari situ aja dan menentukan diameternya. Setelah itu kita catat dan nantinya harus kita kali dengan 0,01 cm 0,01. Lalu nanti kan gonadnya udah dipisah dari 3 bagian itu, kita buyar di sini, kita pakein aquades di cawan petri ini, kita pakein aquades. Setelah itu kita bisa mulai pengukuran di mikroskopnya. Di mikroskopnya itu kita lihat satu-satu sampai kita menemukan dengan bentuk yang paling bagus juga, itu bisa kita dokumentasikan. Lalu nanti kita harus mengukur semuanya, dan kalau aku sih dapat datanya itu kurang lebih di paling besar itu di angka 5, dan karena dikali 0,01 jadi 0,050. Nah, sebelumnya itu kayak banyaknya di angka 4 sih. Jadi memang lumayan sedang, dan kita semua wajib dari ketiga bagian itu, dari ante, middle, dan juga poste harus sebanyak 75 diameter telur yang didapatkan. Nah, setelah itu di materi ini kita juga karena materi hari ini itu tentang reproduksi 2, jadi kita masih membahas terkait kebanyakan materi-materinya nyambung dengan minggu lalu juga yang reproduksi 1, tentang bagaimana kita memisahkan dari si gonadnya, terus juga bagaimana cara kita mengetahui bagian-bagiannya, terus sama yang menghitung diameternya. Karena hari ini tidak terlalu banyak, waktunya juga tidak selama itu, jadi lumayan seru dan mengasyikkan. Tapi di sini juga kita bisa mengetahui gitu dari data yang kita dapatkan atau informasi dari diameternya ini, kita juga bisa tahu tahap perkembangan dari si telur-telurnya tuh kayak gimana, khususnya pada ikan yang aku dan teman-teman aku kelompok 6 itu analisis, yaitu ikan kembung gepeng. Nah, kita juga di sini menggunakan preparat yang sudah dibentuk seperti ini. Cuma hati-hati teman-teman, karena preparat yang kelompok aku buat itu kayak gini, dia nggak terlalu rapat, jadi dia gampang copot dan tadi sempat merembes, jadi agak mempengaruhi proses analisisnya kita. Tapi so far seru karena kita bisa bagi tugas dengan baik, lebih kondusif juga, dan materi kali ini juga bisa diterima dengan baik. Tapi mungkin kedepannya karena materi berikutnya bakalan lebih kompleks lagi, kita harus mempersiapkan diri menjadi lebih siap lagi untuk materi berikutnya. So far hari ini nggak ada materi yang bikin terlalu bingung banget sih, paling nanti di bagian analisis sama pelaporan aja. Tapi diameter telur itu emang sejauh ini pas praktikum kayak gitu aja, kita pakai dipisah, terus juga kita
masukin ke cawan Petri, kita masukin aquades, habis itu kita buyarin, habis itu kita pakai pipet dan taruh di preparat, terus kita lihat di mikroskop, kita ukur diameternya, habis itu kita catat, kita kalikan dengan 0,01, setelah itu kita masukkan ke dalam sheet data kelompok, dan setelah itu tinggal pengolahan dan juga laporannya. Itu aja yang bisa aku sampaikan terkait berjalannya praktikum mata kuliah biologi perikanan pada minggu keempat ini. Sampai ketemu di video berikutnya, dadah!